Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersatu teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Sebelum memulai segala sesuatu pagi hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah menguatkan hati. Ayat bacaan hari ini terdapat di Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudaraku, kalau kita pergi ke kota-kota besar, kita akan melihat banyak gedung-gedung pencakar langit. Kita tahu gedung-gedung itu dibangun begitu rupa. Saudaraku, pembangunan gedung-gedung tinggi itu membutuhkan waktu yang tidak singkat. Perlu adanya perencanaan yang matang. Karena semakin tinggi bangunan gedung, semakin dalam atau semakin kokoh pula fondasi yang harus ditanam. Jika tidak, gedung itu akan mudah goyah atau runtuh bila ada guncangan atau badai datang. Saudaraku, begitu juga kehidupan kekristenan kita pun haruslah demikian. Itulah sebabnya firman Tuhan selalu menasihatkan agar kita makin kuat di dalam Tuhan. Contoh lain adalah pesan Musa kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan 31 ayat yang ke-6. Juga saat bangsa Israel menghadapi Bani Amon dan orang Aram, Yoab membangkitkan semangat para tentara Israel yang hendak terjun ke medan perang dengan berkata, kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. 1 Tawarik 19 ayat ke-13. Saudaraku, jangan sampai mereka takut atau patah semangat dan menjadi lemah. Memang jumlah lawan melebihi tentara Israel, tapi tidak ada perkara mustahil bagi orang percaya karena ada Tuhan yang menyertai mereka. Dan hasilnya bangsa Israel mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Saudaraku, di tengah dunia yang penuh tantangan ini, anak-anak Tuhan tidak boleh lemah, tidak boleh putus asa. Sebab kita berada dalam peperangan setiap hari, yaitu melawan tipu muslihat iblis yang berupaya untuk menyerang iman anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Di akhir zaman ini banyak orang Kristen yang jatuh oleh karena perangkap iblis. Bahkan tak segan-segan mereka meninggalkan imannya karena iming-iming kekayaan, jabatan dan popularitas. Mereka rela menjual keselamatannya. Ada juga karena uang, saudara. Ada juga karena masalah, sakit penyakit, krisis keuangan, usaha, dan sebagainya. Mereka tidak tahan, saudara. Iman menjadi goyah dan akhirnya meninggalkan Kristus. Apapun yang terjadi, kita harus kuat di dalam Tuhan, saudaraku, dan berjuang mempertahankan iman kita di hadapan Kristus sampai Dia datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Itu adalah rencana Tuhan atas hidup kita. Jadi saudaraku, jangan sampai gagal di tengah jalan dan akhirnya harus mengalami kebinasaan kekal. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu untuk terus menantikan janji Tuhan digenapi atas hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, biarlah setiap kami, anak-anak-Mu pagi hari ini, kami menguatkan hati kami, menguatkan iman kami, untuk kami terus berjalan dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus,
dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.